Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Sebelum itu aku mau ucapkan terlebih dahulu selamat kepada kalian yang dinyatakan lolos menjadi CPNS tahun 2021 ini. Tetap semangat dan terus berjuang. Jadikan CPNS ini menjadi batu loncatan untuk kalian menjadi lebih baik. Nantinya menjadi aparatur sipil negara yang selalu menjaga integritas, selalu amanah, dan juga pastinya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan juga untuk kalian yang belum diberi kesempatan tahun ini lolos menjadi CPNS, jangan patah semangat. Kalian harus terus berusaha, perbaiki diri kalian, perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kalian di tahun ini, untuk nantinya kalian mempersiapkan mengikuti CPNS di tahun-tahun berikutnya. Tidak ada mengulang dari awal, setidaknya kalian nanti melanjutkan perjuangan kalian yang tertunda di tahun ini. Siapa tahu tahun depan atau tahun berikutnya kalian menjadi ataupun lolos menjadi CPNS di tahun-tahun yang akan datang. Nah, untuk kalian yang lolos CPNS, jangan sampai lupa tahapan selanjutnya, yakni pemberkasan CPNS. Nah, di tahapan pemberkasan CPNS ini kalian harus mempersiapkan berkas-berkas kalian dengan baik. Tentunya kalian dengan mengisi DRH, mempersiapkan ijazah ataupun seperti SKCK, dan juga surat kesehatan jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan sebagainya. Nah, untuk video pemberkasan ini, dokumen apa saja yang harus kalian siapkan, kemudian tata cara mengisi DRH-nya itu sudah aku buatkan di video-video sebelumnya, jadi silakan kalian tonton. Nah, di kesempatan ini aku mau bahas berkaitan dengan hal-hal yang biasanya membuat gagal kalian menjadi CPNS pada tahapan pemberkasan ini. Nah, walaupun kalian sudah dinyatakan CPNS, kalian bisa saja gugur ataupun gagal di tahapan pemberkasan ini, atau didiskualifikasi atau tidak jadi diangkat menjadi CPNS. Langsung saja kita bahas satu persatu apa saja hal-hal yang membuat kalian gagal menjadi CPNS di tahap pemberkasan ini. Dalam tahapan pemberkasan CPNS ini, kalian harus mempersiapkan berkas-berkas dengan baik, kemudian kalian harus mengisi DRH dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan dan juga sesuai dengan persyaratan dari setiap instansi masing-masing. Tetapi ada beberapa hal yang bisa membuat kalian gagal ataupun membuat kalian tidak jadi untuk diangkat menjadi CPNS. Tidaknya itu sudah diatur dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, dalam peraturan tersebut ada 6 poin yang menjelaskan kalian bisa gagal menjadi CPNS walaupun kalian sudah dinyatakan lolos menjadi CPNS. Nah, yang pertama adalah usia lebih dari 35 tahun pada saat melamar. Ini untuk formasi umum. Nah, untuk formasi umum ini biasanya itu ada batasan umur saat kalian mendaftar. Nah, contohnya seperti Kemenkumham untuk kualifikasi umumnya ijazah SLTA, bisa SMA, SMK ataupun madrasah aliyah. Seperti formasi penjaga tanah dan juga pemeriksaan keimigrasian itu maksimal umurnya 28 tahun. Jadi kalau lewat dari 28 tahun itu tidak bisa. Nah, ada juga yang dari pelamar umum atau kualifikasi umum lainnya, itu ada yang umurnya bisa sampai 30 tahun, tetapi maksimal itu 35 tahun. Jadi lewat dari 35 tahun itu tidak bisa. Atau kalau kita di pendaftaran awal itu kan kita mengisi umur ataupun tanggal lahir. Jadi kalau tidak sesuai persyaratan biasanya sudah ditolak di awal saat kalian mendaftar. Nah, itu yang pertama. Kalau umurnya lebih dari 35 tahun, secara otomatis kalian tidak bisa menjadi CPNS. Kedua, pernah dipidana dan dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan kurungan 2 tahun atau lebih. Jadi kalau kalian pernah melakukan tindak kejahatan dan dipenjara selama kurang lebih 2 tahun atau 2 tahun lebih, itu kalian tidak bisa diangkat ataupun tidak bisa menjadi CPNS. Kemudian ketiga adalah pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi biasanya diberhentikan dengan secara tidak hormat karena kalian status kalian dahulunya menjadi PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi sangat hati-hati. Kalau kalian memiliki pengalaman kerja ataupun kalian bekerja di swasta dan kalian pernah diberhentikan, nah itu jangan sampai terjadi kepada diri kalian karena itu bisa menjadi hambatan kalian untuk menjadi CPNS atau diangkat menjadi CPNS. Kemudian yang keempat adalah berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sudah jelas ya, kalau kalian sudah menjadi PNS
ngapain lagi kalian harus ikut CPNS? Atau kalian sudah menjadi anggota Polri, anggota TNI, kalian harus melamar PNS lagi, itu tidak bisa. Dan kalau kalian ketahuan, biasanya ada sanksi ataupun secara otomatis kalian akan didiskualifikasi. Kelima adalah menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini sangat tidak dibenarkan. Menjadi aparatur sipil negara itu harus adil dan juga tidak memihak ke salah satu berat sebelah. Bisa misalnya di pasangan tertentu. Jadi tidak boleh berpolitik. Menjadi ASN itu tidak boleh ikut tergabung dalam partai politik atau mengikuti politik praktis. Atau misal kalian ada calon, misalnya calon legislatif, kalian mendukung salah satu calon dengan sangat jelas-jelas kalian memampangkan diri kalian di sosial media, atau kemudian kalian mendukung dengan slogan-slogan tertentu, buat caption di sosial media, dan itu tidak dibenarkan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Apalagi status kalian baru menjadi CPNS. Jadi kalau kalian saat ini tergabung dalam partai politik, sebaiknya kalian mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum kalian secara resmi diangkat menjadi CPNS. Kalau kalian ketahuan diangkat menjadi CPNS nantinya, maka hal tersebut bisa menggugurkan kalian atau membatalkan status kalian menjadi CPNS. Kemudian yang keenam adalah tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi benar ya, dalam surat pernyataan itu saat kita pemberkasan itu sudah dituliskan bahwa siap bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan dari instansi masing-masing, sesuai dengan instansi yang kalian lamar. Jadi kalau kalian tidak bersedia, maka secara otomatis kalian tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Jadi menjadi ASN itu kalian harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi jangan kalian mengeluh, saya daftar di mana, kemudian ditempatkan di mana, seperti itu. Jadi harus kalian siap ditempatkan di mana saja saat kalian sudah menjadi aparatur sipil negara, saat kalian sudah untuk pertama kali diangkat atau dilantik menjadi CPNS. Nah, selain dari beberapa hal tadi yang diatur dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021, ada beberapa hal lainnya yang bisa membuat kalian gagal atau bisa membuat status CPNS kalian itu tidak diberlakukan atau kalian diskualifikasi. Yang pertama adalah mengundurkan diri. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi saat kalian sudah lolos, nanti kalian akan melakukan pemberkasan dengan mengisi DRH di akun SSC-ASN kalian masing-masing. Nah, pada akun SSC-ASN kalian masing-masing, di kolom akun tersebut nanti akan tersedia dua pilihan. Apakah kalian ingin melanjutkan pengisian DRH atau kalian ingin mengundurkan diri. Jadi bisa, kalau kalian ingin melanjutkan mengisi DRH, kalian silakan lanjut, pilih ya. Tapi kalau kalian ingin mengundurkan diri, itu juga bisa. Kalian silakan pilih saya ingin mengundurkan diri, kemudian kalian masukkan surat pengunduran diri kalian. Itu berupa scanan PDF biasanya. Jadi bisa, jadi tidak apa-apa. Kalau mungkin saja ya, kalian saat sudah lolos CPNS tapi ada beberapa hal yang tidak memungkinkan kalian untuk menjadi CPNS. Tapi itu kan saya disayangkan sekali, dan tentu tidak banyak orang atau mungkin tidak ada, karena sangat disayangkan ya. Kalian sudah berjuang menjadi CPNS, kemudian kalian ingin mengundurkan diri. Tapi segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua adalah tidak melakukan pemberkasan sesuai jadwal. Nah, saat kalian sudah dinyatakan lolos menjadi CPNS, biasanya kalian akan melanjutkan tahapan pemberkasan asli. Nah, pada tahapan pemberkasan CPNS ini, kalian nanti akan diberi rentang waktu untuk kalian melakukan pemberkasan asli. Biasanya sekitar 2-1 bulan untuk kalian melakukan pemberkasan CPNS ini. Nah, tapi kalau kalian tidak melakukan pemberkasan CPNS di rentan waktu yang sudah ditentukan, maka secara otomatis kalian gugur ataupun tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Karena syarat diangkat ataupun diterima menjadi CPNS dan menerima SK itu harus kalian lakukan adalah pemberkasan CPNS terlebih dahulu. Jadi kalau kalian tidak mengikuti pemberkasan CPNS, secara otomatis kalian gugur ataupun didiskualifikasi status kalian menjadi CPNS. Kemudian yang ketiga adalah tidak memenuhi persyaratan atau kelengkapan berkas. Nah, ini sangat kalian hati-hati saat kalian mengisi DRH. Nah, di pengisian DRH ini kalian nanti akan diminta seperti scanan ijazah, scanan SKCK, kemudian scanan
surat keterangan sehat jasmani rohani, bebas narkoba dan sebagainya. Nah, untuk surat keterangan jasmani dan rohani, surat SKCK ataupun surat bebas narkoba ini kan ada ketentuannya. Jadi misalnya minimal dalam bulan apa atau rentan waktu dari bulan berapa ke bulan berapa SKCK-nya berlaku. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan. Saat kalian DRH misalnya, pengisian DRH kalian tidak melampirkan ijazah atau asal-asalan mengisi DRH. Nah, itu bisa menggugurkan status kalian menjadi CPNS. Walaupun mungkin nanti ada beberapa instansi masih memberi tolerir atau memberitahu misalnya berkas kalian kurang, harus kalian lengkapi seperti itu. Tapi ada yang instansi yang sangat ketat. Kalau kalian salah mengisi data di DRH atau salah mengupload dokumen atau salah misalnya penempatan misalnya pada kolom uploadan ijazah kalian upload dengan SKCK. Nah, maka itu sangat krusial. Jadi sebaiknya saat kalian mengisi DRH ini, kalian isi dengan sebaik mungkin, kalian siapkan terlebih dahulu persyaratan dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan saat kalian melakukan pemberkasan CPNS ini. Dan hal ini bisa membuat kalian gugur juga menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi CPNS. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan tahapan pemberkasan CPNS ini. Yang pertama adalah salah isi DRH. Apakah salah isi DRH itu bisa berpengaruh untuk kelulusan kalian menjadi CPNS? Dan jawaban aku pribadi sangat berpengaruh. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwasanya saat kalian mengisi DRH itu, jika nantinya ada kesalahan saat kalian mengisi DRH, maka hal tersebut sangat krusial bagi kalian atau sangat dikhawatirkan nantinya untuk kalian tidak diangkat ataupun pemberkasan kalian gagal. Jadi kalau pemberkasan gagal, maka secara otomatis status CPNS kalian tidak bisa diangkat. Kalian sudah resmi diangkat menjadi CPNS itu kalau kalian sudah menerima SK CPNS. Syarat menerima SK CPNS itu adalah harus kalian mengikuti pemberkasan. Nah, pemberkasan ini adalah syarat utama untuk kalian mendapatkan SK CPNS. Jadi seperti itu. Kalau kalian melakukan kesalahan, jangan sampai kalian melakukan kesalahan tersebut. Kalau kalian melakukan kesalahan, sebaiknya kalian konfirmasi kepada panitia ataupun kepada instansi kalian masing-masing. Apakah masih bisa dirubah atau tidak. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah harus MCU atau surat sehat jasmani dan rohani saja? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga saat mengurus surat keterangan jasmani dan rohani ini, apakah kita harus MCU atau misalnya ronsen dan sebagainya. Jadi pengalaman aku pribadi ya, ataupun dari teman-teman angkatan pada tahun 2018 dan juga 19, untuk surat keterangan sehat jasmani ini hanya sebatas yang umum-umum saja. Jadi tidak sampai kalian diperiksa misalnya ronsen ataupun misalnya kalian diperiksa seperti parikokel dan sebagainya atau parises dan itu tidak ada. Jadi hanya sebatas surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi bisa kalian buat di rumah sakit pemerintah. Nah, itu tidak ada kalian harus diminta untuk misalnya MCU atau yang seperti kalian khawatirkan harus ronsen dan sebagainya. Jadi hanya sebatas surat kesehatan jasmani dan rohani saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah nama orang tua yang salah. Nah, bagaimana Bang kalau misalnya nama orang tua yang salah? Nah, kalau nama orang tua yang salah itu tidak apa-apa ya. Karena mengapa? Yang menjadi CPNS itu adalah kalian, bukan orang tua. Jadi data-data utamanya adalah data kalian. Jadi dari nama kalian, tempat tanggal lahir, kemudian alamat kalian. Jadi semua data kalian. Kalau data orang tua yang salah, misalnya salah penulisan huruf dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kalau nama kalian salah, misalnya beda antara nama KTP, ijazah dan juga KK, sebaiknya dari sekarang silakan kalian perbaiki terlebih dahulu. Khawatirkan nantinya atau ditakutkan kesalahan nama tersebut sangat menjadi hal yang fatal atau pertimbangan dari panitia instansi kalian masing-masing saat kalian mengisi DRH. Jadi masih ada waktu untuk kalian mengurus kesalahan, misalnya salah alamat, salah tanggal, ataupun mungkin nama kalian berbeda antara KK dan juga KTP. Jadi silakan kalian urus terlebih dahulu untuk saat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan tes kesehatan. Apakah saat kita membuat surat kesehatan jasmani dan rohani itu ada penyakit ataupun ada ketentuan yang bisa menggugurkan kalian saat kalian membuat surat kesehatan jasmani dan rohani? Jadi sekali lagi untuk kesehatan jasmani dan rohani ini, selagi kalian tidak narkoba, itu aku bisa pastikan kalian aman untuk surat kesehatan jasmani ini. Misalnya kalian ada patah tulang atau buta warna, atau kalian mungkin
minus atau mungkin kalian terganggu dalam sistem pendengaran dan sebagainya, itu insya Allah tidak ada halangan atau tidak menjadi masalah untuk kalian tetap nantinya ditempatkan atau diangkat menjadi CPNS. Tapi mungkin sistem kerja kalian nanti disesuaikan ataupun sesuai dengan kendala yang kalian miliki. Jadi mungkin pada sistem penempatan kerja kalian nanti yang hanya berbeda. Tetapi kalau untuk tidak diangkat menjadi CPNS, itu sangat-sangatlah minim atau sangat-sangatlah kecil kemungkinan kalian gugur pada tahapan pemberkasan ini, utamanya pada tes kesehatan jasmani dan juga rohani ini. Kemudian pertanyaan terakhir adalah berkaitan dengan latsar. Nah, untuk pertanyaan berkaitan dengan latihan dasar ini, apakah jika kita tidak mengikuti latsar ini, maka kita tidak bisa diangkat menjadi PNS? Jadi CPNS ini adalah masanya 1 tahun dihitung dari kalian mendapatkan SK CPNS. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan SK CPNS, maka secara otomatis kalian sudah diangkat menjadi CPNS. Dan CPNS terlebih dahulu biasanya 1 tahun, baru kemudian kalian akan diangkat kembali menjadi PNS. Nah, masa 1 tahun CPNS ini adalah masa percobaan kalian. Jadi masa percobaan ini kalian banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti contohnya orientasi, kemudian latsar, kemudian prajab, dan juga pelatihan-pelatihan sebagainya. Nah, kalau kalian tidak mengikuti hal tersebut, maka secara otomatis itu akan menjadi penilaian utama kalian akan nantinya diangkat atau tidak menjadi CPNS. Jadi kalau kalian tidak mengikuti latsar, kalian tidak mengikuti prajab, atau kalian tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihan lainnya, maka secara otomatis kalian nanti tidak bisa diangkat menjadi PNS. Jadi hanya sebatas status kalian CPNS. Adakah yang seperti itu? Atau mungkin ada yang hanya CPNS saja? Ada, banyak. Jadi mereka sudah lulus CPNS tapi mereka tidak mengikuti latsar atau tidak mengikuti misal pajak dan sebagainya, maka status PNS-nya tidak bisa diangkat atau gagal. Jadi tahun depan ya coba lagi, ikut lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk masa CPNS ini kalian harus persiapkan dengan baik. Jadi ikuti semua ketentuan, ikuti semua kegiatan selama kalian masa CPNS ini. Karena ini masa percobaan. Jadi di masa percobaan ini kalian akan dilihat secara kemampuan, kalian nanti akan dilihat secara keikutsertaan kalian, keaktifan kalian selama kalian menjadi CPNS. Jadi harus kalian ikuti dengan baik semua ketentuan dan juga persyaratan selama kalian menjadi CPNS ini. Bahkan setelah kalian menjadi PNS, kalian harus menjalankan tugas kalian sesuai dengan amanah yang telah ditentukan atau yang telah diberikan kepada kalian dengan amanah, profesionalitas, dan tentunya mengikuti semua arahan dan peraturan-peraturan menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku jelaskan di video ini. Di video selanjutnya akan aku bahas lebih komplit berkaitan dengan selama kalian menjadi CPNS, kemudian selama kalian menjadi PNS. Jadi tetap pantau dan ikutin semua video-video YouTube aku terbaru. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar informasi yang dapat aku berikan nantinya tidak ketinggalan untuk kalian. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat untuk kalian yang sudah lolos menjadi CPNS, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.